Aneh sobat melihat malam. Di mana saya yang lihat di spion ada orangnya. Saya tengok ke belakang, tidak ada. Ternyata di dalam angkot itu ada perempuan lagi. Sampai saya nggak berani mendekat. Saya tutup pintu, biarlah besok hari aja. Sepertinya jiwa-jiwa orang yang meninggal pada saat diantar, yang terakhir itu dia terkenang di mobil angkot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idod. Semoga malam hari ini sobat melihat malam dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, diberikan banyak rezeki dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita, di mana cerita itu adalah kisah saya pribadi pada tahun 2011 yang berkenaan dengan cerita mengenai angkot yang berhantu, di mana banyak sekali kisah-kisah mistis yang terjadi di dalam angkot tersebut. Baiklah, saya akan coba ceritakan. Bermula pada tahun 2011. Ketika itu saya mempunyai 3 buah angkutan umum. Dari 3 angkutan umum ini memang mempunyai trayek yang berbeda-beda. Nah, salah satu trayek yang selalu dia punya rute tersendiri itu memang melewatin daerah-daerah, di mana daerah yang dia lewatin itu trayeknya melewatin suatu pekuburan. Walaupun memang pekuburan itu sudah ditembok gitu, jadi tidak kelihatan lagi, hanya jalan rayanya aja yang memang sudah bagus lah, sudah teraspal dengan baik. Ketika itu angkot saya yang melewati trayek pekuburan itu dibawa oleh pengemudinya, yaitu Yanto. Yanto sudah biasa karena memang pegangannya mobil yang itu-itu aja. Pada suatu hari ketika setelah selesai maghrib, Yanto itu datang dengan membawa mobil angkotnya ke rumah. Saya mendengar sebelumnya dari supir-supir yang lain bahwa Yanto ini dia membawa mobilnya, disewa untuk membawa jenazah orang yang sudah meninggal dunia. Sebetulnya dalam bisnis angkutan apapun ya, itu memang sangat dilarang, sangat tabu, di mana angkot itu digunakan untuk mengangkut jenazah. Karena memang secara umum juga tidak etis. Karena memang angkutan jenazah ini sudah ada mobilnya tersendiri, yaitu ya mobil ambulan. Tapi kok kenapa Yanto berani-beraninya membawa orderan angkutan yang berupa jenazah? Akhirnya saya tanyakan kepada Yanto. Karena walaupun bagaimana terkesan secara spiritual, secara psikologi itu sangat tidak etis. Apalagi cerita-cerita masyarakat di tempat saya, di mana mobil itu sudah membawa jenazah mayat, maka usahanya akan susah. Itu entah itu cerita mengalir begitu saja, cerita mungkin hanya untuk mengisi cerita-cerita rakyat sebelumnya.
Tapi walaupun bagaimana, terasa sekali psikologi bagi yang mempunyai mobil tersebut. Nah, setelah saya menanyakan kepada Yanto, kenapa kok sampai berani-beraninya angkutan ini membawa jenazah, Yanto berkata kepada saya, "Pak, sebelumnya pada sore hari ini, ya, waktu saya mencari penumpang, ada yang menyetop. Awalnya saya tidak tahu, Pak, bahwa itu jenazah. Jadi kemudian dengan yang menyetop itu dengan alasan membawa orang yang sakit dari rumahnya dia ke rumah sakit, maka saya berani, Pak," katanya. Nah, singkat cerita, setelah terjadi nego harga dengan yang mau menyewa angkot saya ini, akhirnya Yanto menyepakatin sejumlah harga tertentu dan dia mendatangin si sakit tersebut. Nah, setelah nyampe ke rumah, memang ada yang sakit. Sepertinya dia digotong oleh saudara-saudaranya ke dalam mobil saya. Sosok yang sakit itu seorang perempuan muda. Entah itu sakitnya apa, kata Yanto. Nah, pikir saya, ya betul, Pak, itu sakit. Makanya saya berani. Maka dimasukinlah ya sakit itu ke dalam mobilnya, mobil angkotnya yang Yanto bawa. Akhirnya Yanto membawa yang sakit itu sampai ke tempat rumah sakit yang ada di kota Cirebon. Ya, kurang lebih sekitar 1/4 jam lah, 15 menit. Sampailah kondisi yang sakit itu di depan rumah sakit dan dia diarahkan ke UGD. Ternyata setelah di UGD, karena mungkin kesibukan, apa mungkin kepanikan dari keluarga yang sakit, hingga lupa membayar uang yang sudah sepakatin antara Yanto dan penyewa mobil. Hingga Yanto menunggu saja waktu itu. Kepada siapa nih saya harus meminta uang sebagai jasa angkutannya. Sampailah Yanto itu menunggu 1 jam di situ. Karena memang hitungannya, ya kalau supir itu hitungannya waktu. Jadi kalau waktu dia terbuang, itu adalah kerugian. Akhirnya Yanto itu memberanikan diri memasuki di mana si sakit itu di UGD, unit gawat darurat. Kemudian bertanya, "Pak, gimana nih saya? Gimana nih saya?" Karena semuanya panik. Ternyata kepanikan itu punya sebab. Ternyata yang sakit setelah diperiksa UGD itu sebetulnya sudah meninggal dunia. Maka yang keluarga yang sakit, kebetulan ini bapaknya dari yang meninggal dunia ini, yang si wanita yang sakit ini, akhirnya berkata ke Yanto ini, "Sudah, Mas, sekalian aja kita bawa lagi anak saya ini yang sudah meninggal ini pulang ke rumah. Kalau sampai dia lama di rumah sakit, nanti banyak biaya-biaya yang memang tidak bisa saya tanggung." Akhirnya setelah sepakatan dengan petugas rumah sakit waktu itu, maka setelah dicek betul dia sudah meninggal dunia, maka si mayat perempuan ini, jenazah perempuan ini, dimasukkan lagi ke dalam angkotnya Yanto. Hingga sampailah di rumah yang meninggal dunia ini. Nah, disitulah Yanto cerita kepada saya,
Akhirnya saya menyadarin memang Yanto ini tidak sengaja membawa jenazah wanita itu, karena memang dikiranya tadinya awalnya sakit. Akhirnya saya memaklumin, kemudian ya sudah, anggap aja tidak ada apa-apa Pak Yanto. Cuma ya nanti terus terang mobil ini harus dibersihkan dulu, baik secara fisik maupun non fisik, karena takut imbasnya terjadi apa-apa di kemudian hari. Nah, mungkin setelah saya bilang begitu, Yanto sepertinya menurutin saran saya. Dia melakukan pembersihan menurut dia. Saya melihat setelah dibersihin semua, itu pagi harinya. Kemudian dia entah membawa suatu bunga-bungaan dari mana saya nggak tahu. Kemudian air bunga itu dimasukin ke dalam air, maka disiramlah ke mobil angkot yang Yanto bawa. Waktu berjalan hari demi hari, memang tidak ada masalah waktu itu. Nah, setelah 2 hari dari kejadian itu, Yanto tidak masuk membawa angkot, tidak datang istilahnya sih. Ini ada apa? Tidak ada kabar berita. Ya terpaksalah, karena saya kebetulan waktu itu ada di rumah, terpaksa saya bawa. Nah, sampai dari mulai saya bawa dari jam 12 siang hingga sampai malam jam 7. Nah, ini ada suatu yang di luar nalar saya. Ketika itu saya masih ingat, sekitar hari Kamis, kalau nggak, berarti malam Jumat ya, ketika saya membawa penumpang di belakang itu sekitar ada 5 orang. Saya tahu sekali itu ada 5 orang. Orang-orangnya saya lihat dari kaca spion depan, terlihat ada 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Akhirnya saya bawa angkot itu menyelusuri jalan-jalan pada rutenya. Nah, di mana kemudian melintasi jalan yang di sampingnya suatu pekuburan, tiba-tiba saya melihat ada seorang perempuan yang menyetop. Bahkan jelas sekali dia menyetop dengan tangannya. Akhirnya saya berhenti. Nah, dia masuk ke dalam mobil saya di belakang. Jadi di dalam itu ada 6 orang. 3 perempuan, 3 laki-laki. Saya jalan lagi mobil setelah. Ternyata ya semua yang ber-5 penumpang itu tidak komentar apa-apa. Biasa aja, sepertinya tidak ada apa-apa. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Sampailah di tepi jalan pekuburan yang kedua, karena rutenya melalui 2 pekuburan. Ada suara dari belakang, "Kiri Pir," bilangnya. Jelas sekali. Saya berhenti, karena kalau ya maksud supir kebiasaannya begitu, dimana kemudian dia lalai atas permintaan ini, nantinya diomel-omel karena kejauhan turunnya. Jadi saya berhenti. Setelah berhenti, kok nggak ada yang turun. Akhirnya penumpang lain ngomong, "Pir, ngapain berhenti di sini? Nggak ada yang turun." Saya ngerasa kaget. Tadi jelas di telinga saya terdengar, "Kiri Pir," seperti itu. Saya nengok ke belakang. Iya, memang nggak ada yang turun. Yang awalnya itu 6 orang, saya nengok ke belakang, kembali 5 orang. Kemana 1 orang ini? Muncul perasaan takut pada diri saya. Bulu kuduk kemudian merinding. Akhirnya dengan segera saya cepat meninggalkan jalan di tepi kuburan itu, berangkat lagi.
2 putaran. Kembali di tempat seperti itu, yang pukulan pertama ada yang menyetop lagi. Kali ini perempuan yang berbeda. Dan saya pastikan bahwa ini bukan seperti yang pertama. Akhirnya saya berhenti. Dia masuk. Nah, ketika itu penumpang di angkot saya itu cuma 1 orang, yaitu laki-laki. Saya pastikan bahwa ini penumpang asli. Maka masuklah perempuan, kurang lebih ya masih muda lah, sekitar 20 tahunan. Dia masuk ke angkot saya dan saya pastikan di kaca spion itu yang depan itu ada. Oh iya ada, betul. Saya lihat lagi ada. Akhirnya saya berangkat. Baru sekitar 10 menit dari perjalanan saya keluar dari wilayah jalan di samping pekuburan itu, tercium bau bunga, sepertinya seperti bunga melati. Saya sampai kaget. Sebetulnya kalau di angkot itu tidak ada yang wangi-wangian seperti itu. Paling kalau ada juga bau keringat. Akhirnya saya muncul dalam hati saya ini perasaan was-was, karena pada saat putaran pertama terjadi seperti itu. Timbul keraguan dalam saya. Akhirnya saya lihat lagi di spion. Betul masih ada. Cuma penumpang yang laki-laki itu sepertinya diam saja. Demikian juga penumpang yang satu yang perempuan yang barusan masuk ke angkot saya. Nah, baru akan melintasi pekuburan yang kedua, saya coba cek lagi di spion, masih ada. Akhirnya seperti yang pertama, dia berhenti, berkata, "Berhenti Pir." Sempat shock juga. Hampir kejadiannya seperti pada saat putaran pertama, ketika ada perempuan yang minta berhenti di tempat yang sama. Spontanitas saya melihat, bukan lagi di spion, saya melihat ke belakang. Ternyata tidak ada, cuma ada 1 orang. Hati ini rasa ciut sepertinya. Tapi saya coba pastikan lagi. Saya lihat di spion, ada. Aneh Sobat Mitman. Di mana saya yang lihat di spion ada orangnya. Saya tengok ke belakang, tidak ada. Ya sudah, daripada ini menjadi suatu pemikiran yang rumit di pikiran saya, terpaksa saya berhenti. Entah mau bagaimana, terserahlah. Saya berhenti kurang lebih 2 menit. Maksudnya biar dia suruh turun. Saya sudah tidak mau berpikir lagi apa dia manusia, apa dia mungkin hantu, apa sejenisnya lah. Yang penting dia keluar. Baru 2 menit setelah ini saya lihat di spion, tidak ada. Baru saya jalankan mobilnya dengan kecepatan yang lumayan, karena perasaan sudah bergetar ini. Akhirnya setelah mengantarkan penumpang yang terakhir, karena memang sudah pikiran ini sudah carut marut, capek, takut, letih, ya tidak keruan lah. Akhirnya saya pulang ke rumah. Udah, saya nenangkan diri untuk meredakan perasaan-perasaan yang seperti itu. Besok harinya Yanto datang. Saya tidak bercerita kepada Yanto hal-hal mistis seperti itu. Takut dia akan keluar, akan pindah ke mobil lain. Kan saya butuh dia untuk penghasilan tiap hari dari mobil yang dia bawa ini. Sore hari ketika Yanto pulang, Yanto sepertinya membawa permasalahan yang banyak dalam pikirannya. Bahkan dia berkata kepada saya, "Pak,
Sudahlah, saya nggak mau bawa ini lagi, angkot ini Pak. Saya di perjalanan selalu bertemu dengan orang yang memang entah sepertinya bukan orang Pak. Terbersit pikiran saya pernah seperti itu. Akhirnya saya berkata, kamu sih gara-gara bawa jenazah, kata situ. Seperti itu. Jadi gimana sih mobil saya, siapa yang bawa, kata situ. Jangan keluar dulu lah, kata situ. Nunggu kalau ada pengganti supirnya. Cuma karena Yanto ini memang udah tidak kuat, akhirnya dia keluar. Hingga mobil yang Yanto bawa itu tidak ada supirnya. Ya terpaksa saya bawa. Nah, singkat cerita, kadang hampir setiap sehabis maghrib kalau lewat itu pasti ada yang terdengar. Ada yang menyetop, ada yang berhenti, selalu diulang-ulang. Kadang tidak ada wujudnya. Bahkan saya sempat keliru pada saat hari-hari tertentu di mana saya lewat pekuburan itu, ada orang yang menyetop. Saya abaikan. Ternyata penumpang lain berkata kepada saya, "Pir, itu kok nggak berhenti?" Ternyata bukan makhluk halus, dia orang. Yaitu karena perasaan saya sudah mulai tersugesti hal-hal seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan yang sangat riskan ketika malam hari mobil itu sudah parkir di depan rumah. Sepertinya mobil itu berbunyi lotrak, 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 sampai istri saya itu takut. Akhirnya saya keluar. Sebetulnya apa sih? Barangkali ada tikus, apa-apalah binatang yang masuk ke dalam angkot. Saya terkejut. Ternyata di dalam angkot itu ada perempuan lagi. Sampai saya nggak berani mendekat. Saya tutup pintu, biarlah besok hari aja. Nah, akhirnya ya itulah, berhari-hari, betul juga apa kata orang, di mana mobil itu sudah mengangkut jenazah, maka mobil itu penuh dengan masalah. Ada saja, ya sepi, ya penumpang memang jarang masuk ke angkot saya. Padahal angkot saya itu kosong. Tuh, ada juga yang mungkin penumpangnya bukan manusia. Tuh. Nah, dari hal-hal tersebut, akhirnya saya mendatangi seorang teman. Kebetulan teman itu memang ahli spiritual dalam hal-hal mistik seperti itu. Setelah saya berkonsultasi, kemudian dia juga sudah istilahnya menerawang hal-hal seperti itu. Akhirnya dia mengetahui, sepertinya jiwa-jiwa orang yang meninggal pada saat diantar, yang terakhir itu dia terkenang di mobil angkot. Hingga mobil angkot Kang Idod ini istilahnya sudah disemayani oleh jiwa-jiwa yang meninggal pada saat pertama. Maka di mana jiwa-jiwa itu sudah senang di angkot, dia sering jalan-jalan, maka makhluk-makhluk lain di mana itu ada di tempat-tempat penguburan, dia itu tertarik. Sepertinya mencari teman. Itu menurut penuturan dia. Akhirnya saya cari solusi, gimana lah kira-kira untuk menyelesaikannya. Makanya dia menyarankan, ibaratnya sih untuk diruqyah. Tapi ini bukan orang, angkot yang diruqyah. Nah, ya sudah, demi kebaikan usaha saya, akhirnya saya mengikuti aturan-aturan yang ada. Yang penting tidak menyalahi aturan-aturan agama. Maka diritualilah angkot tersebut, dan saya juga ikut berdoa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam
usaha di angkot saya ini. Takutnya ini merembet ke angkot-angkot yang lain. Memang tidak mudah, sobat melihat malam, dimana pada saat ritual ada hal-hal yang memang penolakan dari jiwa-jiwa yang tersangkut dalam angkot tersebut. Itu sampai hampir saya itu melakukan ritual itu seminggu sekali selama 1 bulan. Karena ini mengganggu, di mana angkot itu harusnya mendapatkan setoran tiap harinya secara utuh. Ini sudah tidak utuh lagi. Bahkan kalau saya sendiri kalau mau lembur, istilahnya setelah supir itu pulang jam 4 apa jam 5, saya mencari omprengan malam harinya, ada perasaan takut. Nah, pernah saya sewaktu-waktu, karena memang istilahnya si trayek yang mobil ini melewatin 2 pekuburan yang harus dilaluin. Kalau di tempat saya biasanya kan ada orang berziarah pada saat malam Jumat. Nah, saya ngompreng untuk membawa tamu-tamu berziarah itu ke suatu peziarahan, makom peziarahan, yaitu di Gunung Jati. Jadi saya tidak melalui rute yang seperti adanya. Jadi itu istilahnya sih apa sih istilahnya sih? Ngompreng lah, nyari borongan. Nah, itu saya mending pikiran tidak terlalu takut karena lokasinya berbeda, jalan yang ditempuh juga berbeda. Saya ngetem di suatu perempatan sekitar bypass yang menuju ke arah pemakaman Gunung Jati. Alhamdulillah ada sekitar 8 orang datang, kemudian dia menawarkan tumpangan menuju ke makam Sunan Gunung Jati. Akhirnya setelah sepakat dengan harga yang saya tawarkan, saya bawa. Waktu itu nyaman-nyaman saja, tidak ada apa-apa karena rutenya berbeda. Nah, ketika pulang waktu itu, setelah rombongan saya turunkan di tempat peziarahan, nah kadang dari sana juga saya nerima borongan lagi, yang orang setelah ziarah dia menumpang mobil saya, akhirnya saya bawa. Nah, kebetulan ada orang yang mau menyewa setelah ziarah, dia mau pulang ke suatu tempat ya masih di sekitar wilayah Cirebon, cuma dia agak di kabupaten. Kurang lebih jaraknya sekitar 15 kilo lah dari tempat saya bawa borongan tersebut. Ada tidak banyak penumpangnya, 3 orang. Sepertinya rombongan ini adalah suami istri dan anak. Ketika harga sudah disepakatin, nah, akhirnya saya bawa penumpang saya ini. Saya melalui rute yang berbeda karena dia lokasinya juga di suatu desa. Akhirnya saya bawa mobil tersebut dengan membawa penumpang. Dan jalan yang saya laluin, karena memang saya tidak paham, saya mengikuti aja petunjuk dari dia. Saya melalui jalan-jalan yang sempit, bahkan gelap. Karena kondisi awal saya bawa penumpang itu, orang pulang dari ziarah itu jam 12 malam. Bahkan umumnya itu ramainya di malam Jumat. Maka saya bawalah ketiga penumpang itu. Saya masuk, awalnya jalan raya saya apal sampai ke bentuk jalan-jalan yang memang pernah saya laluin. Namun setelah masuk suatu daerah perkampungan, saya tidak tahu itu. Akhirnya saya ngikutin saja
Pak belok kiri, Pir belok kanan Pir. Saya ngikutin aja. Kok jauh sekali sih Pak ini? Ya sebentar lagi. Akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sepertinya mungkin di sana sudah jam 1 malam ya. Saya berangkatnya jam 12. Setelah saya turun, kemudian penumpang itu memberikan sejumlah uang. Saya kaget juga, kok Bapak turun di sini Pak? Kata itu. Kan di sini nggak ada rumah Pak. Biarlah saya jalan saja aja. Nanti Masnya nggak bisa lewat ke sana, terlalu jauh. Jadi nanti saya pulangnya gimana Pak? Ya Bapak balik lagi aja bilangnya. Sambil dia meninggalkan saya. Ini aneh sekali kata saya itu. Pas saya putar balik, ternyata lokasi tersebut pekuburan masyarakat. Saya tidak tahu itu. Kaget saya waktu itu. Panik saya. Sampai akhirnya saya putar balik karena sempit. Ada beberapa mesan tertubruk sama saya. Cuma sudahlah, saya nggak berpikir panjang. Yang penting saya bisa pulang. Akhirnya saya keluar dari wilayah tersebut. Sampailah, akhirnya kurang lebih 1 jam. Sampailah saya di rumah. Ya inilah kejadiannya. Selalu terulang hal-hal yang mistik seperti ini. Padahal dalam diri saya kan pengen mencari penghasilan yang halal. Namun yang aneh lagi sobat, setelah saya kemudian membuka dompet hasil dari borongan tersebut, ternyata di dalam dompet itu bukan cuma uang, ada lembaran-lembaran daun. Subhanallah kata saya itu. Ini bagaimana? Nah, itulah hal-hal yang memang ada masalah saja. Akhirnya saya sudah berusaha untuk mencoba meruqyah mobil, membersihkan dengan bermacam-macam ritual. Namun ada aja seperti itu. Karena memang sudah tidak bisa untuk hal-hal yang dinetralisir secara ini. Akhirnya saya ngambil kesimpulan yang cepat saja. Saya jual mobil itu, biar gak berlarut-larut. Sekarang kalau saya terus melakukan hal-hal seperti itu, habis waktu saya. Saya kan harus menangani 2 mobil lagi. Akhirnya saya jual. Alhamdulillah memang ada yang berminat. Nah, disitulah Sobat Malam pengalaman saya yang memang saya alami sendiri. Hal-hal yang memang di luar nalar, di luar keinginan saya juga. Namun itu sepertinya mesti terjadi. Jadi mungkin disitulah ada sebab, ada akibat. Demikianlah Sobat Niat Malam, cerita yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran, hikmah bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.